Secara historis, beras sejatinya tak jadi makanan pokok di sejumlah wilayah di tanah air. Namun, seiring industrialisasi serta imbas pemerataan pembangunan yang Indonesia sentris, kebutuhan beras meningkat nyaris di seluruh wilayah. Pemerintah sepertinya lupa bahwa ada sejumlah wilayah di tanah air yang khas karena kebutuhan pokoknya dan sejatinya mesti dilestarikan sebagaimana budaya menjaga mereka dari waktu ke waktu. Di Kabupaten Seram bagian barat Maluku, warga Dusun Belakang Tansi, Desa Piru sudah kembali mengonsumsi sagu. Di tengah kini harga beras meroket tajam. Padahal bertahun-tahun sebelumnya, warga memang tiap hari mengonsumsi makanan pokok dari pohon sagu ini. Sagu diolah sedemikian rupa hingga berbentuk tepung. Kemudian diolah dengan air panas dan sejumlah bumbu, hingga penampakannya seperti lem. Pada zaman dahulu, olahan sagu yang disebut papeda inilah makanan pokok di hampir seluruh wilayah di Indonesia Timur. Kaya protein dan menjadi sumber energi layaknya nasi. Ya sebenarnya selaku masyarakat Maluku khusus kita orang Ambon ini sebenarnya tidak tergantung kepada beras. Karena makanan pokok orang Maluku misalnya papeda atau sagu lemben dan seterusnya itu dia punya nilai protein yang paling tinggi. Cuma terkadang ketong lupa, padahal ini papeda ini sangat luar biasa ketika ketong mengharapkan pemerintah, tapi kalau kehabisan stok beras di pasar, maka ada makanan yang sangat luar biasa di sekitar ketong, misalnya papeda. Itu mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi. Sebenarnya ketong punya harapan sebagai masyarakat itu demikian. Ya, kalau boleh pemerintah menurunkan harga sembako khusus beras supaya masyarakat bisa menjangkau harga beras di pasaran. Menu pelengkapnya pun tak kalah menggugah selera. Biasanya ikan segar kuah kuning yang kaya rempah dan berkuah segar. Harganya pun jauh lebih murah dibandingkan beras. Sagu mentah eceran dalam bentuk bulatan seperti ini dijual Rp1.250 per bulatnya. Porsinya cukup untuk disantap 4 orang. Sekali makan pun bisa kenyang seharian. Lebih rame yang mana? Lebih rame beras naik ini Pak. Harga beras kan meningkat, jadi lebih banyak orang memilih sagu tambah-tambahan makanan pokok. Apalagi kan makanan pokok kan Maluku kan sagu. Jadi memilih sagu tambah-tambah sama nasi, kasbi. Kondisi serupa juga dijalani oleh warga Kampung Adat Cirende, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bertahun-tahun mereka mengonsumsi rasi atau beras singkong, yang sekilas bentuknya memang mirip beras, tapi terbuatnya dari singkong. Singkong di sini jadi makanan pokok pengganti nasi. Bagi warga, mengonsumsi rasi seperti mengamalkan ajaran dari leluhurnya. Singkong yang diolah menjadi rasi atau beras singkong dipercaya warga adat bisa menjawab tantangan swasembada pangan yang digelorakan oleh pemerintah selama ini. Tidak terpengaruh harga beras yang melambung. Kalau di sini mah nggak ada. Cirende bisa mengikuti lah jejak Cirende itu. Karena makannya dari singkong ya namanya rasi. Beras singkong, mulai pengolahan hingga penanaman pohon singkong di sekeliling kampung dilakukan oleh warga. Rasi dibuat dengan cara menggiling singkong, diendapkan lalu disaring menjadi tepung. Dari ampas tepung ini kemudian dikeringkan dan menjadi rasi atau beras singkong. Dari 18 ke 24 itu baru adaptasi mencari makanan yang lainnya. Baru di tahun 1924 baru ditemukan singkong ya, sampai sekarang. Sendiri tidak bisa memaksakan orang lain harus makan singkong, tapi kita harus merubah pola pikir atau mindset. Apakah harus kelaparan dengan tidak ada beras? Bagi masyarakat Cirende, singkong menjadi makanan pokok masyarakat sejak tahun 1918. Sejak itu, secara turun-temurun, masyarakatnya tidak pernah mengonsumsi beras dan menjadikan singkong sebagai makanan pokok sehari-hari. Potret bahwa masih banyak segelintir warga yang tak mengonsumsi beras semestinya jadi kritik bagi pemerintah.
Seiring industrialisasi serta imbas pemerataan pembangunan yang Indonesia sentris, pemerintah sepertinya lupa bahwa ada sejumlah wilayah di tanah air yang khas karena kebutuhan pokoknya. Dan sejatinya mesti dilestarikan sebagaimana budaya menjaga mereka dari waktu ke waktu. Jangan malah menjadikan beras sebagai makanan pokok di sejumlah wilayah di tanah air. Dukungan pada pelestarian kekhasan makanan pokok sejatinya yang lebih harus ditingkatkan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.